Oke, mekanik selanjutnya adalah homing missile. Homing missile ini merupakan peluru yang bergerak mengejar suatu target. Ya, agak mirip dengan following mekanik yang kita pelajari sebelumnya. Perbedaannya adalah untuk homing missile ada animasi peluru itu mengganti angle-nya, mengganti angle moncongnya secara perlahan-lahan hingga menyesuaikan diri dengan angle yang dituju. Jadi ada animasi ketika dia berputar ya, bergerak ya, bergerak berotasi maksud saya menuju ke angle yang dituju. Oke. Dan ini kita sebut kita simpan ke dalam turn rate ya. Turn rate, variabel turn rate ini mengatur seberapa kencangnya rotasi dari moncong peluru ini. Oke. Nah, langsung aja ada beberapa aset yang harus kita load dan variabel yang harus kita siapkan. Nah, kosongin dulu update-nya dari latihan sebelumnya. Anda bisa save as. Saya akan hapus bagian ini. Dan ada beberapa yang saya tambahkan. Pertama kita mau menambahkan turn rate 5 pixel. Oke. Kemudian saya mau load beberapa aset. Ya. Yang pertama adalah smoke ya, smoke game.load.image smoke. Oke. Slash smoke.png. Oke. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita mau load missiles ya, yang bawah itu ya, game.load.spritesheet missiles set pick 4. Oke, maaf, missile nah ada di missile list 94x32.png. Oke, koma 94,2. Ya, untuk memastikan saya meload asetnya benar, langsung saja saya reload di sini dan kita cek apakah ada error di konsolnya. Tidak ada ya, aman. Jadi asetnya sudah berhasil di-load dengan path yang benar. Oke, selanjutnya adalah kita akan menciptakan objek missiles-nya menggunakan player dengan game.add.sprite x, y. Ya, ini saya letakkan di tengah-tengah persis ya. Di sini saya ketik game.word.bit 2 game.word, sorry, di koma ya, game.word.height, tengah-tengah persis nih ya, bagi 2. Dan yang payload adalah missile. Oke. Nah, oke, kemudian kita akan apply physics ya habis ini. Tentu saja ini yang penting, anchor-nya diganti agar berada di tengah-tengah persis. Oke, anchor kita set agar berada di rotasinya, titik putarnya berada di tengah-tengah. Kemudian kita buat animasi player.animations.add, namanya fly. Nah, di sini Anda lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kalau Anda lihat dari ini ya, dari asetnya, saya akan coba buka ini ya, dedoc aset. Yap, di sini Anda lihat ya, missile saya memang seperti ini ya. Jadi ada animasi api yang keluar dari ekornya dan misilnya berputar. Oke, kita akan load ini semua. Nah, selanjutnya kecepatan ini ya, frame per second-nya, FVF-nya 10 dan kita buat agar dia loop. Oke, kemudian kita jalankan langsung animasinya .play fly. Oke, langkah terakhir adalah kita apply physics arcade-nya
enable player. Oke, nah kita sudah siapkan ini, mari kita reload. Nah, Anda bisa lihat animasinya bergerak ya. Akan membuat agar misil ini mengikuti kursor mouse saya ya. Agak mirip dengan yang sudah pernah kita kerjakan. Perbedaannya adalah ada animasi si misil ini berputar secara perlahan-lahan agar angle-nya menghadap ke tujuan ya. Jadi ada animasi yang membuat misilnya ini benar-benar seperti peluru yang sedang bekerja, yang sedang berjalan. Oke. Pertama-tama adalah kita mesti mencari tahu derajat antara player dengan mouse pointer saya ya. Di sini kita menggunakan Game Physics Arcade Angle to XY. Oke. Di bagian update langsung aja var angle sama dengan game.physics.arcade.angle to XY antara player dengan game.input.mouse pointer.x dan game.input.mouse pointer.y. Jadi saya punya variabel angle, oke, variabel angle, atau ini saya ganti target angle, lebih pas ya, target angle. Jadi derajat yang ditargetkan antara player dengan mouse saya, ya, dia akan menghasilkan derajat dalam satuan radian, ya, derajat dalam satuan radian. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita cek, ya, kita membuat animasi rotasinya. Oh ya, tapi sebelum itu saya akan ini ya, saya akan menggerakkan ya velocity dari playernya menggunakan rumus yang sama. Oke, langsung aja player.body.velocity.x sama dengan math. Itu cos player.rotation kali acceleration. Oke, bagian ini saya copy paste, ini saya ganti y. Nah, oke, ini saya ganti z. Coba dulu reload. Oke, ya, jadi karena rotasi tidak pernah berubah ya, maka Anda bisa lihat bahwa si peluru akan terus berjalan ya. Karena apa? Karena rotasi player tidak pernah saya ubah. Oke, nah sekarang saya akan mengubah rotasi tersebut. Kalau di sebelumnya, di following mekanik sebelumnya, rotasi akan diubah secara langsung. Jadi langsung berubah sehingga rotasinya akan kelihatan secara mendadak. Nah, kali ini kita ingin rotasi pesawatnya dilakukan secara perlahan sesuai dengan kecepatan turn rate yang kita punya, yakni 5 pixel per second. Oke, kita lakukan pertama-tama adalah kita cek dulu apakah rotasi pemain saat ini sudah mencapai target angle atau belum ya. Jadi di sini if player rotations, apakah sudah mencapai target angle atau belum. Jika belum, maka kita buat animasi rotasinya. Oke, kita buat rotasi animasinya. Jadi jika belum, ini tidak sama dengan, sebenarnya lebih kecil juga sama aja. Nah, begini ya. Jika rotasi tidak sama dengan target angle, ya maka kita buat rotasinya. Oke, di sini Anda lihat kita mau menghitung jarak perbedaan ya, perbedaan derajat antara target angle dengan player rotation. Delta sama dengan target angle dikurangi player rotation. Oke, dan ini satuannya adalah radian. Oke, nah jika masih ada nilainya ya, bisa positif bisa negatif ya. Ingat ya, kalau Anda derajat Anda berlawanan arah dengan jarum jam, maka nilainya negatif. Kalau tidak, maka nilainya positif. Nah, kita akan kurangkan atau kita tambahkan sesuai dengan turn rate-nya secara perlahan-lahan ya. Jadi di sini kita cek dulu jika delta lebih besar dari math.p. Oke,
Kalau Anda lihat di sini, Mat.P ini merupakan perhitungan jika satu radian itu sama dengan 180 derajat dibagi P. Jadi dengan kata lain kita bisa ngecek apakah derajatnya ini positif atau negatif ya berdasarkan Mat.P-nya. Artinya kalau deltanya lebih besar dari Mat.P, artinya angle tujuannya adalah di kanan layar, positif nilainya. Oke, ini saya kurung awal dulu. Else if, jika delta kurang dari negatif Mat.P, artinya derajat yang dituju itu di sebelah kiri layar. Oke, nah selanjutnya kita akan mengurangkan atau menambahkan sesuai dengan posisi delta dan antara dia di kiri atau di kanan. Untuk yang di kanan layar kita akan reduce nilainya. Ingat karena ini positif ya. Kalau di kanan layar deltanya pasti positif. Kita reduce nilainya dengan Mat.P. Oke. Jadi kurang lebih kalau di sisi kanan 180 derajat dibagi P kurang lebih ada 3 kali ya, 3 kali pengurangan di sini. Oke, kita kurangkan dengan Mat.P. Oke, sebaliknya kalau dia berada di kanan layar, maka artinya negatif ya, maka kita usahakan agar dia ditambahkan dengan suatu bilangan ya, Mat.P. Intinya adalah kita berusaha agar delta ini menjadi 0 ya. Kita reduce deltanya menjadi 0, either dikurangin kalau positif atau ditambah kalau negatif dengan satuan dengan suatu bilangan Mat.P. Oke. Nah, jika delta lebih besar dari 0 positif, maka player dot angle-nya kita tambahkan dengan turn rate. Oke, jika tidak, maka player dot angle-nya kita kurangi dengan turn rate. Oke, jadi intinya adalah kita ngecek apakah deltanya lebih besar dari 0, kita tambahkan dengan turn rate, jika tidak kita kurangkan dengan turn rate. Saatnya kita coba. Oke, kita akan reload dan Anda akan lihat misilnya mengejar posisi mouse saya ya. Perbedaannya dengan following mekanik adalah rotasinya dilakukan secara perlahan-lahan ya, angle-nya dirotasi secara perlahan-lahan. Jadi Anda bisa lihat di sini angle-nya berotasi secara perlahan-lahan. Cuman Anda lihat ada semacam gerakan aneh ya, seperti itu ya. Nah, itu kenapa? Itu karena si program si delta ini yang mendekati turn rate-nya, dia akan masuk ke sini atau ke sini ya. Ketika hampir mendekati 0, dia akan cenderung masuk ke sini atau ke sini. Jadi player deltanya ketika hampir mendekati 0, dia akan cenderung masuk ke sini dan ini berkelanjutan ya, tidak dalam waktu yang hampir bersamaan. Dan ini menyebabkan ada semacam animasi aneh di sana. Oke, dan di sini teman-teman kita tambahkan satu program agar apabila angle-nya si delta, maksud saya sisa angle-nya ini mendekati ya atau lebih kecil bahkan dari turn rate, derajat turn rate-nya. Oke, tadi saya katakan turn rate di atas 5 pixel, satuannya bukan pixel ya teman-teman, ini derajat per frame per second. Oke, jadi 5 derajat per second. Jadi kalau Anda lihat player angle-nya dirotasi 5 derajat, 5 derajat, 5 derajat hingga deltanya 0. Tapi tidak akan pernah bisa 0 begitu ya. Artinya apa? Di sini apabila delta nilainya ya, nilainya lebih kecil dari turn rate, maka kita akan langsung aja setting agar player rotation-nya disamakan dengan target angle supaya menghindari efek yang Anda lihat tadi, efek yang bergetar, anggaplah begitu ya. Nah, sini langsung aja if math.abs kita absolutkan nilai deltanya karena bisa negatif bisa positif. Jika dia lebih kecil dari turn rate 5 derajat, nah masalahnya 5 derajat ini harus kita konversi menjadi radian ya teman-teman. Game.math.degree to radian seperti ini. Nah,
kita konversi menjadi radian. Lalu selanjutnya kita akan set langsung player rotation, di set menjadi target angle. Oke, mari kita coba. Ya, efek bergetarnya sudah hilang teman-teman ya, dan playernya mengejar, misilnya mengejar kursor saya, dan ada animasi berputarnya seperti ini.